Kupikir pembatalan penerbangan hari itu adalah kesialan terbesar dalam hidupku. Aku kesal, marah, karena harus kembali ke rumah setelah perjalanan dinas dibatalkan. Tapi, kalau saja pesawat itu tidak batal berangkat, mungkin aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putriku. Saat mobil taksi berhenti di depan rumah, aku tidak langsung masuk. Aku melihat seorang anak perempuan kecil berjalan pelan di ujung gang. Bajunya kotor, rambutnya berantakan, tangannya memegang sepotong bakpao yang sudah menghitam. Awalnya aku tidak mengenalinya, sampai anak itu menoleh. Jantungku seperti berhenti berdetak. Itu putriku sendiri. Aku melihatnya meniup debu yang menempel di bakpao itu, lalu memakannya dengan lahap. Bakpao yang baru saja diambil dari dekat tempat sampah. Tubuhku langsung lemas. Aku berlari sambil berteriak, "Naya, jangan dimakan." Namun semuanya sudah terlambat. Putriku tersenyum sambil berkata, "Maaf, Bu, Naya lapar sekali." Saat itulah aku sadar. Selama aku pergi bekerja mencari nafkah, ada seseorang di rumah yang tega membuat anakku kelaparan. Dan ketika pelakunya akhirnya terbongkar, tidak ada satupun orang di keluarga suamiku yang mampu menatap mataku. Kalau kalian menjadi seorang ibu dan melihat anak sendiri memakan makanan basi dari dekat tempat sampah, apa yang akan kalian lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut ke ceritanya, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Menurut kalian, apakah seorang ibu boleh mempercayakan anaknya kepada keluarga suami ketika harus bekerja ke luar kota? Atau sebaiknya anak selalu ikut bersama ibunya? Saya yakin pendapat kalian akan berbeda-beda. Pesawat yang tiba-tiba dibatalkan. Namaku Nadira. Kalau ada yang bertanya, apa penyesalan terbesar dalam hidupku sebagai seorang ibu? Jawabanku sederhana. Aku pernah berpikir bahwa bekerja keras mencari uang sudah cukup untuk membahagiakan anakku. Padahal, yang paling dibutuhkan seorang anak bukan hanya uang, melainkan rasa aman, dan seseorang yang benar-benar menjaganya. Aku baru menyadari semua itu setelah sebuah pengumuman di bandara mengubah hidupku untuk selamanya. Aku adalah seorang supervisor pemasaran di sebuah perusahaan makanan di Jakarta. Pekerjaanku menuntutku sering bepergian ke luar kota. Kadang 2 hari, kadang seminggu, bahkan pernah hampir 2 minggu. Awalnya aku menolak. Aku tidak tega meninggalkan putriku yang baru berusia 6 tahun. Namanya Naya. Dia anak yang ceria, sangat manja kepadaku. Kalau aku bekerja sampai malam saja, dia akan terus menelepon sambil berkata, "Ibu kapan pulang?" Kalimat sederhana itu selalu membuatku ingin cepat sampai rumah. Sayangnya, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Suamiku, Fajar, bekerja sebagai teknisi alat berat di Kalimantan. Sistem kerjanya 2 bulan di lokasi proyek, lalu 2 minggu pulang. Artinya, sebagian besar waktu, aku harus mengurus Naya sendirian. Karena itulah ketika ada perjalanan dinas selama 3 hari ke Surabaya, aku tidak punya banyak pilihan. Awalnya aku ingin menitipkan Naya kepada ibuku. Namun rumah orang tuaku berada di luar kota. Jaraknya hampir 5 jam perjalanan. Akhirnya, ibu mertuaku sendiri yang menawarkan bantuan. "Nadira." "Iya, Bu. Titipkan saja Naya sama ibu." "Yakin, Bu?" "Iya. Naya juga cucu ibu."
Kamu nggak usah khawatir. Aku tersenyum lega. Terima kasih banyak, Bu. Beliau tersenyum. Fokus kerja saja. Biar urusan rumah ibu yang pegang. Saat itu, aku benar-benar merasa bersyukur memiliki mertua yang terlihat begitu peduli. Kalau saja aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin hari itu aku tidak akan pernah meninggalkan rumah. Malam sebelum keberangkatan, aku masuk ke kamar Naya. Dia masih belum tidur. Begitu melihatku, dia langsung memeluk leherku. Ibu jangan pergi. Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. Ibu cuma 3 hari. Naya ikut. Nggak bisa, sayang. Kenapa? Karena ibu kerja. Dia langsung cemberut. Naya nggak suka kalau ibu kerja. Dadaku terasa sesak. Aku mencium keningnya. Ibu juga nggak suka ninggalin Naya. Tapi, ibu kerja supaya Naya bisa sekolah. Bisa beli buku. Bisa beli susu. Naya mengangguk pelan. Lalu bertanya, kalau Naya kangen. Aku tersenyum. Video call. Janji. Janji. Dia akhirnya tersenyum. Namun entah kenapa, malam itu aku melihat matanya berbeda. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Keesokan paginya, aku berangkat menuju bandara. Sebelum masuk ruang tunggu, aku menelepon rumah. Ibu. Iya. Naya sudah sarapan? Sudah. Pakai apa? Nasi goreng. Aku tersenyum lega. Naya mana? Lagi nonton TV. Boleh ngobrol sebentar? Nanti saja. Dia lagi asyik. Aku tidak curiga sedikit pun. Aku hanya berkata, titip ya, Bu. Iya. Tenang saja. Aku mengakhiri telepon. Tanpa pernah membayangkan bahwa percakapan singkat itu dipenuhi kebohongan. Sekitar 30 menit kemudian, aku sudah duduk di ruang tunggu keberangkatan. Suasana bandara cukup ramai. Orang-orang sibuk membawa koper. Anak-anak berlarian. Beberapa penumpang terlihat tertidur di kursi. Aku membuka laptop. Berniat menyelesaikan sedikit pekerjaan sebelum boarding. Tiba-tiba, suara pengumuman terdengar dari pengeras suara. Perhatian kepada seluruh penumpang penerbangan tujuan Surabaya. Aku mengangkat kepala. Kami informasikan bahwa penerbangan mengalami pembatalan karena adanya gangguan teknis pada pesawat. Aku langsung menghela napas panjang. Beberapa penumpang mulai mengeluh. Ada yang marah. Ada yang sibuk menghubungi keluarganya. Aku sendiri hanya duduk diam. Kupikir, hari itu memang sedang tidak berpihak kepadaku. Petugas kemudian menawarkan pilihan. Menunggu penerbangan besok. Atau membatalkan perjalanan dan mengajukan pengembalian dana. Aku langsung menghubungi kantor. Pak. Iya, Nadira. Pesawat dibatalkan. Kalau begitu rapat kita pindahkan minggu depan. Baik, Pak. Berarti, aku bisa pulang. Aku tersenyum kecil. Kupikir Naya pasti senang melihatku pulang lebih cepat. Aku bahkan sengaja tidak memberitahu siapapun. Aku ingin memberi kejutan. Di perjalanan pulang, aku sempat mampir membeli boneka kecil kesukaan Naya. Aku juga membeli donat coklat dan susu kesukaannya. Aku membayangkan wajah bahagianya nanti. Ibu kok pulang? Iya. Naya kangen nggak? Pasti dia langsung meluk aku. Aku bahkan tertawa sendiri di dalam taksi. Sopir sampai ikut tersenyum. Pulang cepat ya, Mbak. Iya, Pak. Mau kasih kejutan buat anak. Wah, pasti senang.
Aku mengangguk. Iya. Saat itu, aku benar-benar percaya. Hari ini akan menjadi hari yang membahagiakan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, aku akan menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Mobil taksi memasuki gang menuju rumah. Aku melihat jam. Baru pukul 11 siang. Seharusnya Naya sedang bermain di dalam rumah. Namun ketika mobil hampir berhenti, mataku menangkap sosok anak kecil di ujung gang. Bajunya terlihat kusut. Rambutnya berantakan. Dia sedang jongkok di dekat sebuah tong sampah besar. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Kupikir hanya anak tetangga. Namun, anak itu memasukkan tangannya ke dalam kardus bekas di samping tempat sampah. Lalu, mengambil sesuatu yang dibungkus plastik. Dia membuka plastik itu perlahan, mengibaskan debu yang menempel. Kemudian, mengangkat makanan itu ke depan wajahnya. Dadaku tiba-tiba berdebar. Entah kenapa, aku merasa sangat tidak tenang. Aku menyipitkan mata. Anak itu perlahan menoleh ke arah jalan. Dan saat itulah, boneka yang kupegang langsung jatuh ke lantai mobil. Aku mengenali wajah itu. Itu putriku, Naya. Tubuhku langsung gemetar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Putriku meniup sepotong bakpao yang sudah basi. Lalu perlahan membawanya ke mulut. Aku langsung membuka pintu mobil sambil berteriak sekuat tenaga. Naya, jangan dimakan. Namun, teriakanku terlambat. Bakpao itu sudah masuk ke mulut putriku. Dan ketika dia menoleh sambil tersenyum kepadaku, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat dunia seolah runtuh. Ibu, maaf. Naya lapar sekali. Bakpao basi yang membuatku hancur. Naya, jangan dimakan. Aku berlari sekuat tenaga. Tas kerja yang kubawa terjatuh begitu saja di tengah jalan. Boneka dan donat yang tadi kubeli untuk mengejutkannya berserakan di aspal. Yang ada di pikiranku saat itu hanya satu, anakku. Namun semuanya sudah terlambat. Naya sudah menggigit bakpao itu. Dia menoleh ke arahku. Wajah kecilnya langsung berubah ceria. Ibu. Dia berlari menghampiriku sambil masih menggenggam sisa bakpao yang sudah keras dan berjamur di beberapa bagian. Aku langsung memeluknya erat. Tangisku pecah begitu saja. Ya Allah. Naya. Kenapa makan itu, sayang? Aku buru-buru mengambil bakpao dari tangannya. Begitu kuperhatikan, bakpao itu sudah berubah warna. Bagian bawahnya bahkan berbau asam. Tanganku gemetar. Air mataku tidak bisa berhenti mengalir. Naya justru terlihat bingung. Ibu kenapa nangis? Aku memegang kedua pipinya. Ini dari mana? Dia menunjuk kardus bekas di dekat tong sampah. Itu. Dadaku seperti dihantam batu besar. Dari tempat sampah. Naya mengangguk polos. Iya. Aku langsung memeluknya lagi. Tangisku semakin keras. Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan kami. Beberapa ibu-ibu tetangga keluar dari rumah. Mbak Nadira. Kok pulang? Aku bahkan tidak sanggup menjawab. Yang kulihat hanya wajah putriku yang tampak sangat kurus. Baru 3 hari aku pergi. Kenapa wajahnya berubah seperti ini? Aku mengusap bibir Naya. Sayang. Iya, Bu. Kenapa makan bakpao itu? Naya menundukkan kepala. Karena takut dimarahi. Aku langsung melembutkan suaraku. Ibu nggak marah. Ibu cuma ingin tahu. Air mata mulai memenuhi mata Naya. Naya lapar. Kalimat itu membuat lututku lemas. Lapar. Dia mengangguk. Iya. Aku belum makan.
Aku melihat jam. Baru pukul 11 lebih sedikit. Belum sarapan. Naya menggeleng pelan. Aku membeku. Pagi tadi, ibu mertuaku berkata bahwa Naya sudah makan nasi goreng. Kalau begitu, beliau berbohong. Aku memegang bahu Naya. Sejak kapan belum makan? Naya terlihat menghitung dengan jari. Tadi pagi. Nenek bilang nanti saja. Lalu, Naya nunggu. Nenek pergi. Pergi kemana? Katanya belanja sama Tante Rina. Aku langsung mengepalkan tangan. Terus, Naya tunggu. Lama. Perut Naya sakit. Air mata anakku mulai jatuh. Akhirnya Naya keluar. Terus lihat bakpao. Naya pikir. Dia berhenti. Aku menatapnya. Pikir apa? Masih bisa dimakan. Tangisku kembali pecah. Aku langsung menggendong Naya. Tubuhnya terasa ringan. Terlalu ringan. Seolah berat badannya turun. Aku membawanya masuk ke dalam rumah. Begitu pintuku buka, rumah dalam keadaan kosong. Televisi menyala. Kipas angin berputar. Namun tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menuju dapur. Dan pemandangan di sana membuatku semakin marah. Di atas meja makan, ada ayam goreng, sayur, telur balado, buah-buahan. Semuanya masih segar. Aku langsung mengambil piring. Namun saat hendak mengambil ayam, tanganku berhenti. Lemari makan itu dikunci. Aku mencoba membukanya. Tidak bisa. Aku menarik napas panjang. Kuncinya tidak ada. Naya. Iya. Kalau lapar, kenapa nggak ambil makanan ini? Naya langsung menggeleng. Nggak boleh. Kenapa? Nenek marah. Marah. Naya pernah ambil pisang. Nenek bilang. Dia menunduk. Aku berjongkok di depannya. Nenek bilang apa? Naya rakus. Air mataku kembali jatuh. Anak umur 6 tahun. Disebut rakus karena mengambil satu buah pisang? Aku membuka kulkas. Masih penuh. Ada susu, yogurt, buah, puding. Namun hampir semuanya diberi tulisan kecil menggunakan spidol. Jangan diambil. Tanganku mulai gemetar. Aku segera mengambil susu kotak yang tidak bertuliskan apapun. Kubuka. Lalu kuberikan kepada Naya. Minum. Dia menerimanya. Namun, dia tidak langsung meminumnya. Aku bingung. Kenapa? Naya berbisik pelan. Boleh. Aku menatapnya. Apa? Naya minum ini. Dadaku benar-benar hancur. Anakku. Bahkan takut minum susu di rumahnya sendiri. Aku langsung memeluknya. Mulai sekarang. Kalau lapar, ambil. Kalau haus, minum. Itu rumah Naya juga. Naya mengangguk. Namun wajahnya masih terlihat takut. Aku membuatkan nasi hangat, menggoreng telur, memasak sup instan. Padahal makanan sudah tersedia. Tapi semuanya terkunci. Aku duduk di samping Naya. Dia makan dengan sangat cepat. Sendoknya tidak berhenti bergerak. Sesekali dia tersedak karena terlalu terburu-buru. Aku mengusap punggungnya. Pelan-pelan. Nanti habis. Dia langsung berkata, enggak apa-apa. Nanti keburu diambil. Aku membeku. Apa? Nanti nenek marah. Aku memegang tangan kecilnya. Enggak ada yang akan mengambil makanan Naya. Dia mengangguk. Namun tetap makan secepat mungkin.
Seolah takut makanan di depannya akan hilang. Aku tidak sanggup melihatnya. Aku menangis diam-diam. Setelah kenyang, Naya bersandar di pundakku. Ibu. Iya. Ibu jadi pergi. Aku menggeleng. Enggak. Ibu di rumah. Dia langsung tersenyum lebar. Yeay. Loh. Kok senang? Soalnya Naya nggak lapar lagi. Kalimat sederhana itu benar-benar menghancurkan hatiku. Ternyata selama ini, bagi putriku, kehadiranku bukan sekadar kasih sayang, melainkan jaminan bahwa dia bisa makan dengan tenang. Sekitar 1 jam kemudian, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke arah jendela. Ibu mertuaku turun dari mobil. Di belakangnya, adik iparku, Rina, membawa beberapa kantong belanja dari pusat perbelanjaan. Mereka tertawa, mengobrol dengan santai. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir. Sampai akhirnya, mereka melihat mobil taksi yang tadi mengantarku masih terparkir di depan rumah. Senyum di wajah ibu mertuaku langsung menghilang. Beliau masuk tergesa-gesa. Begitu melihatku duduk bersama Naya, wajahnya langsung pucat. Nadira, kamu bukannya berangkat ke Surabaya? Aku berdiri perlahan. Tatapanku lurus ke arahnya. Iya, Bu. Pesawatnya batal. Beliau memaksakan senyum. Oh. Ya sudah. Syukurlah. Aku tidak membalas senyumnya. Aku hanya mengangkat plastik berisi bakpao basi yang tadi kuambil dari tangan Naya. Lalu bertanya dengan suara yang sangat pelan, namun penuh amarah. Kebenaran mulai terbuka. Aku masih menggenggam plastik berisi bakpao basi itu. Tanganku gemetar. Sementara ibu mertuaku berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Di belakangnya, Rina, adik iparku, memegang beberapa tas belanja bermerek. Mereka baru saja pulang. Tertawa. Terlihat bahagia. Sementara beberapa menit sebelumnya, putriku memungut makanan dari dekat tempat sampah karena kelaparan. Aku benar-benar tidak bisa menerima kenyataan itu. Bu. Suaraku bergetar. Iya. Jawab pertanyaan saya. Beliau mencoba tersenyum. Nadira, kamu salah paham. Aku mengangkat plastik berisi bakpao basi itu. Salah paham. Iya. Naya cuma iseng. Aku langsung menatap Naya. Sayang. Iya, Bu. Kamu iseng. Naya langsung menggeleng. Enggak. Terus. Naya lapar. Suasana langsung hening. Aku kembali menatap ibu mertuaku. Masih mau bilang saya salah paham. Beliau menghela napas panjang. Nadira. Iya. Cuma sekali itu. Aku tertawa pahit. Cuma sekali. Iya. Nggak usah dibesar-besarkan. Kalimat itu membuat emosiku hampir meledak. Aku berusaha mengendalikan diri. Bu. Anak saya makan makanan dari tempat sampah. Lalu ibu bilang jangan dibesar-besarkan. Beliau mulai kesal. Ya habis gimana? Naya keluar rumah sendiri. Aku langsung memotong. Kenapa dia keluar? Beliau diam. Karena lapar, Bu. Rina akhirnya ikut berbicara. Mbak. Aku menoleh. Iya. Anak kecil kan memang suka drama. Aku membeku. Apa? Iya. Kadang baru 2 jam gak makan juga bilang lapar. Aku langsung menatapnya. Rina. Iya. Kamu punya anak? Enggak.
Kalau belum punya, tolong jangan pernah bilang anak yang kelaparan itu sedang drama. Rina langsung terdiam. Aku menggandeng tangan Naya. Lihat anak ini. Nggak mungkin dia bohong. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Dan dia makan bakpao basi. Aku mulai menangis lagi. Kalau aku nggak pulang, apa yang akan terjadi sama dia? Tak ada satupun yang menjawab. Aku membawa Naya masuk ke kamar. Aku ingin memastikan dia tenang terlebih dahulu. Saat membuka lemari pakaiannya, aku kembali terkejut. Beberapa baju favorit Naya hilang. Aku menoleh. Naya. Iya. Baju merah kesukaan Naya mana? Dia menunjuk lemari lain. Dikasih tante. Tante siapa? Tante Rina. Aku langsung keluar kamar. Rina. Dia menoleh. Iya. Baju Naya mana? Oh. Itu. Aku pinjam. Pinjam. Iya. Soalnya lucu. Aku hampir tidak percaya dengan telingaku. Pinjam tanpa izin. Kan cuma baju anak kecil. Aku mengepalkan tangan. Aku kembali masuk ke kamar. Saat hendak merapikan tempat tidur, tanganku menyentuh sesuatu di bawah kasur. Sebuah kotak plastik kecil. Aku menariknya keluar. Naya. Iya. Ini apa? Naya langsung terlihat panik. Jangan dibuka, Bu. Kenapa? Nanti nenek marah. Aku membukanya perlahan. Dan dadaku kembali terasa sesak. Di dalam kotak itu, ada beberapa potong roti kering, biskuit yang sudah melempem, permen, dan setengah bungkus wafer yang sudah hancur. Aku benar-benar tidak sanggup menahan tangis. Naya. Iya. Kenapa disimpan di sini? Dia menunduk. Kalau lapar malam. Aku membeku. Maksudnya. Naya makan diam-diam. Kenapa diam-diam? Soalnya. Nenek bilang makan malam bikin cepat habis. Air mataku menetes satu persatu. Anakku. Menyembunyikan makanan di bawah tempat tidur. Seolah dia hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku memeluknya erat. Naya. Iya. Mulai hari ini, nggak usah sembunyiin makanan lagi. Dia menatapku. Benar. Aku mengangguk. Ibu janji. Nggak ada yang akan bikin Naya kelaparan lagi. Dia langsung memelukku sambil menangis. Ibu jangan kerja lagi. Kalimat itu membuatku membeku. Aku mengusap rambutnya. Kenapa? Soalnya kalau ibu pergi, Naya takut. Aku langsung memeluknya lebih erat. Sore harinya, aku mulai memeriksa seluruh rumah. Bukan karena curiga, tapi karena aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi selama aku bekerja. Di meja ruang tamu, aku menemukan sebuah buku catatan pengeluaran rumah. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun ketika ku buka, aku mulai mengernyit. Ada daftar uang yang kukirim setiap bulan. Nominalnya tertulis lengkap. Tetapi, pengeluarannya terasa aneh. Belanja kosmetik, tas, sepatu, perawatan salon, belanja online, nominalnya jutaan rupiah. Sementara, biaya makan Naya hanya ditulis sangat kecil. Aku membalik halaman berikutnya. Lalu halaman berikutnya lagi. Semakin ku baca, semakin dingin tubuhku. Karena uang yang selama ini kukirim dengan susah payah, ternyata tidak benar-benar digunakan untuk kebutuhan anakku. Dan tepat ketika aku hendak menutup buku itu,
Selembar kwitansi jatuh dari dalamnya. Aku mengambilnya. Begitu membaca nama pembelinya, mataku langsung membelalak. Kwitansi itu atas nama Rina. Nominalnya Rp8.750.000 untuk pembelian sebuah telepon genggam baru. Tanganku langsung gemetar. Sementara di saat yang sama, putriku harus memakan bakpao basi karena kelaparan. Aku perlahan menoleh ke arah ruang tamu. Rina sedang tertawa sambil memainkan ponsel barunya. Dan saat itu juga, aku mulai sadar. Ini bukan sekadar kelalaian. Ada seseorang yang sengaja menikmati uangku sementara anakku dibiarkan menderita. Uangku hilang kemana? Tanganku masih menggenggam kwitansi itu. Mataku tidak lepas dari angka yang tercetak jelas di bagian bawah. Rp8.750.000. Nominal yang sangat besar. Apalagi untuk sebuah telepon genggam. Aku kembali melihat nama pembelinya. Rina. Dadaku mulai berdebar semakin kencang. Aku perlahan mengangkat kepala. Di ruang tamu, Rina sedang tertawa sambil memainkan ponsel yang masih terlihat baru. Kilau pelindung layarnya bahkan belum dilepas. Sementara, beberapa jam sebelumnya, putriku memungut bakpao basi dari dekat tempat sampah karena kelaparan. Perbandingan itu membuat hatiku terasa diremas. Aku berjalan keluar kamar sambil membawa buku catatan dan kwitansi itu. Rina. Dia menoleh. Iya, Mbak. Aku mengangkat kwitansi tersebut. Ini apa? Rina langsung melirik ke arah ibu mertuaku. Beliau terlihat sedikit panik. Itu apa? Cuma belanja. Aku tertawa kecil. Namun bukan karena lucu, melainkan karena sudah terlalu marah. Belanja. Iya. Belanja HP. Rina mulai gelisah. Itu hadiah. Aku langsung bertanya, hadiah dari siapa? Dia tidak menjawab. Aku kembali mengangkat kwitansi itu. Uangnya dari mana? Rina menggigit bibir. Belum sempat dia menjawab, ibu mertuaku langsung memotong. Itu ibu yang belikan. Aku menoleh. Ibu. Iya. Pakai uang siapa? Beliau langsung menjawab, uang ibu. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku membuka buku catatan. Lalu kenapa? Di hari yang sama saya transfer uang belanja bulanan. Jumlahnya berkurang persis seperti harga HP ini. Ruangan langsung sunyi. Aku membalik halaman berikutnya. Ada transfer bulan sebelumnya. Lalu bulan sebelumnya lagi. Nominalnya selalu sama. Aku memang rutin mengirim uang setiap awal bulan. Karena aku percaya, uang itu digunakan untuk kebutuhan Naya selama aku bekerja. Namun setelah melihat catatan tersebut, aku mulai sadar. Selama ini aku hanya percaya, tanpa pernah memeriksa. Bu. Iya. Saya kirim uang setiap bulan berapa? Beliau menjawab pelan. 5 juta. Aku mengangguk. Betul. Lalu, aku membuka halaman berikutnya. Kenapa biaya makan Naya cuma ditulis 300.000? Beliau langsung menjawab. Anak kecil makannya sedikit. Aku membeku. 300.000 sebulan. Iya. Aku menggeleng. Itu bahkan tidak cukup untuk kebutuhan susu. Beliau mulai kesal. Nadira. Iya. Jangan terlalu perhitungan sama keluarga. Kalimat itu membuat emosiku benar-benar memuncak. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Perhitungan. Iya. Kamu kan sudah kerja. Rezekimu banyak. Aku langsung menjawab, Bu.
Saya tidak pernah menghitung uang yang saya berikan. Tapi, aku menunjuk ke arah kamar. Saya akan menghitung setiap air mata anak saya. Ruangan langsung hening. Rina mencoba mencairkan suasana. Embak. Iya. Kan Naya baik-baik saja. Aku langsung menoleh. Baik-baik saja. Iya. Aku berjalan mendekatinya. Kalau menurutmu, anak 6 tahun yang makan bakpao dari tempat sampah itu baik-baik saja. Mungkin kamu sudah kehilangan rasa peduli. Rina langsung menunduk. Saat suasana semakin tegang, pintu rumah terbuka. Suamiku, Fajar, akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah. Namun begitu melihat aku sudah berada di rumah, dia tersenyum. Loh, kok sudah pulang? Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan plastik berisi bakpao basi kepadanya. Dia mengernyit. Ini apa? Aku berkata pelan. Pegang dulu. Dia mengambilnya. Lalu, aku menatap matanya. Itu makanan yang dimakan anakmu siang ini. Fajar tertawa kecil. Maksudnya? Dari tempat sampah. Senyumnya langsung menghilang. Apa? Suaranya berubah pelan. Naya makan itu? Aku mengangguk. Iya. Karena dia lapar. Fajar langsung menoleh ke arah ibunya. Bu. Tidak ada jawaban. Ini benar. Ibu mertuaku mencoba tersenyum. Enggak seperti itu. Fajar mulai meninggikan suara. Jawab. Beliau akhirnya berkata, Naya keluar sendiri. Fajar kembali menatapku. Aku menggeleng. Bukan itu masalahnya. Lalu, masalahnya. Naya keluar karena kelaparan. Fajar langsung memanggil anak kami. Naya. Iya, ayah. Kesini. Naya berjalan pelan. Begitu melihat ayahnya, dia langsung memeluknya. Fajar mengusap rambutnya. Hari ini sudah makan. Naya menggeleng. Belum. Kenapa? Nenek bilang nanti. Lalu, Naya tunggu. Sampai kapan? Sampai perut Naya sakit. Ruangan kembali sunyi. Aku melihat wajah suamiku perlahan berubah. Ada marah, kecewa, dan rasa bersalah. Dia kembali bertanya. Naya. Iya. Kalau lapar, kenapa nggak ambil makanan? Naya langsung berkata pelan. Nggak boleh. Siapa yang bilang? Nenek. Kalau ambil, Naya dimarahin. Fajar menoleh kepada ibunya. Tatapannya benar-benar berbeda. Namun, belum selesai sampai di situ. Aku mengambil buku catatan tadi, lalu menyerahkannya kepada Fajar. Mas. Apa ini? Lihat sendiri. Dia membuka halaman demi halaman. Awalnya wajahnya biasa saja. Namun semakin lama membaca, alisnya mulai berkerut. Dia melihat kwitansi HP, lalu melihat nominal transferku. Kemudian, dia menoleh kepada Rina. Rina. Iya, Mas. HP baru. Rina tersenyum canggung. Iya. Dari mana? Rina tidak menjawab. Fajar kembali bertanya. Dari uang Nadira. Ruangan kembali hening. Tak ada satupun yang berani menjawab. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku mengepalkan tangan di depan keluarganya sendiri. Namun, aku sama sekali tidak menyangka masalah yang sebenarnya
Ternyata jauh lebih besar daripada sekadar uang belanja. Karena malam itu, Naya diam-diam menarik tanganku, lalu berbisik dengan wajah ketakutan. Bu. Naya mau kasih lihat sesuatu. Aku mengikutinya masuk ke kamar. Lalu, dia mengambil sebuah kotak kecil dari bawah lemari. Apa yang ada di dalam kotak itu membuatku langsung terduduk lemas. Karena ternyata, selama aku bekerja, putriku telah menyimpan sebuah rahasia yang jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Putriku menyimpan rahasia. Aku mengikuti langkah kecil Naya menuju kamarnya. Suamiku, Fajar, ikut berjalan di belakang kami. Sementara ibu mertuaku dan Rina masih berdiri di ruang tamu. Suasana rumah begitu sunyi. Tidak ada lagi suara televisi. Tidak ada lagi tawa. Yang terdengar hanya langkah kaki kecil Naya. Dadaku semakin berdebar. Entah rahasia apa lagi yang selama ini disembunyikan dariku. Naya berjongkok di depan lemari pakaiannya. Tangannya yang kecil meraih sebuah kotak plastik berwarna biru yang kusam. Kotak itu tersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Naya. Iya. Bu. Itu apa? Dia memeluk kotak itu erat, seolah takut seseorang akan merebutnya. Naya simpan sendiri. Kenapa disembunyikan? Dia melirik ke arah pintu kamar, memastikan neneknya tidak melihat. Baru setelah itu dia berbisik. Soalnya kalau ketahuan, nenek marah. Aku langsung memegang pundaknya. Nggak usah takut. Sekarang ibu sudah pulang. Perlahan, Naya membuka kotak itu. Begitu tutupnya terbuka, air mataku langsung jatuh. Di dalamnya bukan mainan, bukan uang, melainkan beberapa bungkus mie instan, biskuit yang sudah melempem, roti yang hampir kedaluarsa, permen, beberapa sachet susu, dan 2 botol air mineral kecil. Semuanya disusun sangat rapi, seolah menjadi harta paling berharga bagi seorang anak kecil. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Fajar yang berdiri di sampingku juga membeku. Naya. Suara ayahnya bergetar. Kenapa simpan makanan sebanyak ini? Naya menunduk. Takut lapar. Kalimat itu membuat tubuh Fajar langsung lemas. Dia terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Aku memeluk Naya. Sayang. Iya, Bu. Siapa yang ngajarin simpan makanan begini? Naya menggeleng. Nggak ada. Terus. Naya sendiri. Kenapa? Dia menggigit bibirnya. Kalau malam lapar, nggak boleh bangunin nenek. Kalau minta makan, nenek marah. Aku memejamkan mata. Air mataku tidak berhenti mengalir. Fajar akhirnya mengangkat wajah. Naya. Iya, ayah. Ayah minta maaf. Naya tersenyum kecil. Kenapa? Ayah nggak tahu. Ayah pikir kamu dijaga baik sama nenek. Naya mengusap air mata ayahnya. Nggak apa-apa. Melihat putriku justru menenangkan ayahnya, hatiku semakin hancur. Tiba-tiba, Naya mengambil sesuatu dari dasar kotak. Sebuah buku gambar kecil. Ibu. Iya. Naya bikin ini. Aku menerimanya. Di halaman pertama, ada gambar seorang ibu dan anak sedang makan bersama. Di pojok atas tertulis dengan tulisan anak-anak. Kalau ibu pulang, Naya nggak lapar. Tanganku mulai gemetar. Aku membuka halaman berikutnya. Ada gambar seorang anak duduk sendirian di meja makan. Di depannya hanya ada segelas air putih. Di bawah gambar itu tertulis, Naya nunggu ibu.
Aku benar-benar tidak mampu menahan tangis. Aku terus membuka halaman demi halaman. Setiap gambar selalu tentang makanan, tentang ibu, tentang rasa lapar. Sampai di halaman terakhir, ada gambar tempat sampah, dan seorang anak kecil sedang mengambil roti. Di bawahnya tertulis, "Kalau lapar sekali, ini masih bisa dimakan." Aku langsung memeluk Naya sekuat tenaga. "Maafin ibu. Ibu benar-benar minta maaf." Naya ikut menangis. Naya nggak marah sama ibu. Kalimat itu justru membuatku semakin merasa bersalah. Saat kami masih menangis, terdengar suara langkah kaki. Ibu mertuaku masuk ke kamar. "Apalagi ini?" Beliau melihat kotak makanan itu, lalu berkata dengan nada datar, "Itu cuma makanan." Aku langsung berdiri. "Cuma makanan?" "Iya. Anak-anak memang suka nyimpan makanan." Aku menggeleng pelan. Bukan karena suka, tapi karena takut kelaparan. Beliau langsung menjawab, "Nadira, jangan lebay." Aku benar-benar tidak percaya. "Lebay?" "Iya. Cuma karena roti sama mie instan." Aku menunjuk buku gambar Naya. "Ibu lihat ini." Beliau tidak mau melihat. Aku membuka halaman demi halaman di depannya. Ini semua digambar anak umur 6 tahun. Setiap gambar isinya rasa lapar. Setiap gambar isinya menunggu ibunya. Dan ibu masih bilang saya lebay. Beliau mulai kesal. "Kamu terlalu memanjakan anak." Fajar yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. "Bu." "Iya. Cukup." Beliau menoleh. "Kamu juga." Fajar mengangguk. "Iya. Saya sudah dengar cukup banyak." Tapi dia mengangkat kotak makanan itu. "Melihat ini, saya nggak bisa lagi membela ibu." Wajah ibu mertuaku berubah. Beliau mulai meninggikan suara. "Jadi sekarang kamu percaya istrimu?" Fajar menggeleng. "Saya percaya anak saya." Ruangan kembali sunyi. Naya nggak mungkin bohong. Ibu lihat sendiri. Dia menyimpan makanan di bawah lemari. Itu bukan kebiasaan anak bahagia. Itu kebiasaan anak yang takut kelaparan. Air mata Fajar kembali jatuh. Tiba-tiba, Naya menarik bajuku. "Bu." "Iya." Naya belum cerita semuanya. Aku menoleh. "Masih ada lagi." Dia mengangguk pelan, lalu berbisik di telingaku. "Kalau ibu telepon?" Nenek nyuruh Naya bilang sudah makan. Aku langsung membeku. "Apa?" Nenek bilang, "Kalau bilang belum makan, nanti ibu sedih dan gak jadi kerja." Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Berarti, selama ini setiap kali aku menelepon, aku tidak pernah benar-benar berbicara dengan putriku. Yang kudengar hanyalah jawaban yang sudah diatur oleh orang lain. Aku perlahan menoleh ke arah ibu mertuaku. Tatapanku kali ini benar-benar berbeda. Karena sekarang, bukan hanya soal makanan, bukan hanya soal uang, tetapi ada seseorang yang dengan sengaja membuat anakku berbohong kepadaku selama berbulan-bulan. Dan saat itu juga, aku memutuskan, aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku tidak mau diam lagi. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Naya sudah tertidur di sampingku. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku, seolah takut aku pergi lagi. Sesekali dia mengigau pelan. "Ibu, jangan tinggalin Naya." Kalimat itu menusuk hatiku berkali-kali. Aku mengusap rambutnya perlahan. "Iya, sayang. Ibu nggak akan ninggalin kamu lagi."
Air mataku kembali jatuh. Selama ini aku berpikir bekerja keras adalah bentuk kasih sayang. Ternyata, anakku lebih membutuhkan kehadiranku daripada uang yang selama ini kucari. Di ruang tamu, Fajar masih duduk sendirian. Wajahnya kosong. Di atas meja masih ada kotak makanan yang disembunyikan Naya. Aku duduk di sampingnya. Dia langsung berkata pelan, "Maafin aku, Ra." Aku menghela napas panjang. Aku juga salah. Enggak. Kamu kerja buat keluarga. Tapi aku... Dia menundukkan kepala. Aku malah percaya semuanya baik-baik saja. Aku memegang tangannya. Yang penting sekarang kita perbaiki. Fajar mengangguk. Namun aku bisa melihat matanya memerah karena terus menangis. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Ibu mertuaku keluar sambil membawa segelas air. Beliau melihat kami berdua. Loh, belum tidur? Aku berdiri. Belum, Bu. Beliau menghela napas. Sudahlah. Masalahnya jangan diperbesar. Aku menatapnya. Masih ibu bilang jangan diperbesar. Iya. Cuma masalah makan. Aku langsung menggeleng. Bukan. Ini bukan soal makan. Ini soal seorang anak yang kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri. Beliau mulai kesal. Kamu ini terlalu sensitif. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin lagi bertengkar. Aku masuk ke kamar, mengambil ponselku, lalu kembali ke ruang tamu. Bu. Apa lagi? Saya mau menunjukkan sesuatu. Aku membuka riwayat transfer bank. Setiap bulan saya kirim 5 juta rupiah. Beliau diam. Lalu, aku membuka galeri foto. Ada foto Naya 3 bulan lalu. Kemudian 2 bulan lalu. Lalu bulan ini. Wajah Naya terlihat semakin kurus. Pipinya mulai cekung. Aku memperlihatkannya kepada Fajar. Dia langsung memalingkan wajah. Seolah tidak sanggup melihatnya. Mas. Iya. Kamu sadar nggak? Apa? Celana sekolah Naya sekarang longgar. Fajar langsung teringat sesuatu. Iya. Benar. Sepatunya juga mulai kebesaran. Aku mengangguk. Bukan karena sepatunya membesar, tapi karena badan anak kita mengecil. Kalimat itu membuat Fajar memukul meja pelan. Ya Allah. Aku ayah macam apa? Saat itulah, aku mengambil keputusan. Mas. Iya. Besok kita bawa Naya ke dokter. Buat apa? Aku mau tahu kondisi kesehatannya. Kalau memang selama ini dia kurang makan, aku ingin memastikan tubuhnya tidak mengalami masalah. Fajar langsung mengangguk. Besok pagi kita berangkat. Mendengar itu, ibu mertuaku langsung memotong. Enggak usah. Aku menoleh. Kenapa? Nanti orang-orang pikir ibu nyiksa cucu. Aku tersenyum pahit. Bu. Kalau memang ibu tidak melakukan apa-apa, harusnya ibu tidak takut. Beliau langsung terdiam. Keesokan paginya, aku dan Fajar membawa Naya ke klinik. Dokter memeriksa tinggi badan, berat badan, serta kondisi fisiknya. Beberapa menit kemudian dokter memanggil kami. Ibu Nadira. Iya, Dok. Anaknya memang terlihat mengalami penurunan berat badan. Dadaku kembali berdebar. Berbahaya, Dok? Belum. Tapi, kalau terus seperti ini bisa mengganggu pertumbuhannya. Aku menunduk. Air mata kembali menetes. Dokter kemudian bertanya kepada Naya. Adik,
Iya. Sering makan nggak? Naya menjawab dengan polos. Kalau ibu di rumah, sering. Kalau ibu kerja? Dia berhenti. Dokter tersenyum lembut. Kalau ibu kerja kenapa? Naya menatapku sebentar. Lalu berkata lirih. Kadang nunggu. Nunggu apa? Nunggu dikasih makan. Ruangan langsung hening. Aku menutup wajahku. Aku benar-benar tidak kuat mendengarnya untuk kesekian kali. Sepulang dari klinik, aku meminta salinan hasil pemeriksaan dokter. Kemudian kusimpan bersama bukti transfer, kwitansi, foto-foto, dan buku gambar Naya. Fajar melihat semua itu. Kamu ngapain? Aku menjawab dengan tenang. Aku kumpulkan semua bukti. Buat apa? Aku menatapnya. Kalau nanti masih ada yang bilang aku memfitnah. Aku punya bukti. Fajar mengangguk pelan. Kamu benar. Sore harinya, Rina tiba-tiba datang menghampiriku. Mbak. Apa? Aku mau ngomong. Aku menatapnya datar. Ngomong apa? Dia terlihat gelisah. Sebenarnya, aku pernah lihat Naya nangis karena lapar. Aku langsung berdiri. Kapan? Beberapa kali. Dan kamu diam saja. Rina langsung menangis. Aku takut sama ibu. Aku mengepalkan tangan. Kamu takut dimarahi. Tapi kamu tega membiarkan keponakanmu kelaparan. Rina tidak mampu menjawab. Belum selesai sampai di situ, Rina berkata dengan suara bergetar. Mbak. Sebenarnya masih ada yang belum Mbak tahu. Aku langsung menatapnya. Apalagi? Dia menunduk. Lemari makanan itu bukan cuma dikunci. Aku mengernyit. Maksudnya? Rina menangis semakin keras. Kuncinya sengaja disimpan ibu. Supaya Naya nggak bisa ambil makanan sesuka hati. Dadaku langsung terasa sesak. Namun kalimat berikutnya membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Rina berbisik pelan. Dan ibu pernah bilang, biar saja dia lapar sedikit. Biar ibunya berhenti kerja dan lebih banyak di rumah. Aku membeku. Tanganku langsung gemetar hebat. Jadi selama ini, anakku dijadikan alat untuk memaksaku berhenti bekerja. Aku perlahan mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin sekadar meminta penjelasan. Aku ingin semua orang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suamiku akhirnya berdiri di sisiku. Ucapan Rina masih terus terngiang di kepalaku. Biar saja dia lapar sedikit. Biar ibunya berhenti kerja dan lebih banyak di rumah. Aku benar-benar tidak percaya. Selama ini aku selalu menghormati ibu mertuaku. Aku tidak pernah membantah. Aku rutin mengirim uang setiap bulan. Aku selalu membawakan oleh-oleh setiap kali pulang dinas. Aku bahkan menganggap beliau seperti ibuku sendiri. Tapi ternyata, di balik semua perhatian yang beliau tunjukkan, ada niat yang begitu kejam terhadap anakku. Aku memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini, tangisku bukan lagi karena sedih, melainkan karena marah. Fajar berdiri di sampingku. Dia juga mendengar semua pengakuan Rina. Wajahnya pucat, matanya memerah. Tangannya mengepal begitu kuat hingga urat-urat di lengannya terlihat jelas. Dia menatap adiknya. Rina. Rina langsung menunduk. Iya, Mas. Kamu berani sumpah? Air mata Rina semakin deras. Aku berani. Itu benar. Bu memang pernah ngomong begitu. Fajar menarik napas panjang. Dadanya naik turun menahan emosi. Selama 35 tahun hidup bersama ibunya,
Mungkin baru kali ini dia mendengar sesuatu yang begitu menyakitkan. Tanpa berkata apa-apa, Fajar berjalan menuju kamar ibunya. Aku langsung mengikutinya. Rina juga berjalan di belakang kami. Begitu pintu kamar dibuka, ibu mertuaku sedang melipat pakaian. Beliau tersenyum. "Kenapa? Kalian bertiga masuk semua." Fajar berdiri tepat di depan ibunya. "Bu." "Iya. Aku mau tanya satu kali." "Jawab jujur." Beliau mulai terlihat tidak nyaman. "Tanya apa?" Fajar menatap lurus ke mata ibunya. "Benarkah ibu sengaja membiarkan Naya lapar supaya Nadira berhenti bekerja?" Ruangan langsung sunyi. Beliau tidak langsung menjawab, justru mengalihkan pandangan. Melihat sikap itu, hatiku semakin yakin. "Bu." Suara Fajar mulai meninggi. "Jawab." Beberapa detik kemudian, beliau menghela napas. "Lalu kalau benar kenapa?" Aku membeku. Fajar juga tampak tidak percaya. "Jadi, itu memang benar." Beliau menjawab tanpa rasa bersalah. "Iya." Aku langsung menutup mulutku. Air mata mengalir begitu saja. Aku tidak pernah menyangka pengakuan itu keluar semudah itu. Ibu mertuaku meletakkan pakaian di atas tempat tidur. "Lihat Nadira." "Iya, Bu. Perempuan itu tugasnya di rumah, bukan keluyuran kerja terus." Aku berusaha tetap tenang. "Saya kerja karena kebutuhan keluarga." Beliau langsung menyela. "Alasan? Kalau kamu di rumah, Naya nggak akan begitu." Aku mengangguk pelan. "Betul. Tapi saya pergi bekerja karena percaya ibu akan menjaga cucu ibu." Beliau justru tertawa sinis. "Ya, salahmu sendiri." Kalimat itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Fajar akhirnya tidak mampu lagi menahan emosinya. "Bu." Suaranya menggema memenuhi rumah. "Apa yang ibu lakukan itu keterlaluan." Beliau juga mulai marah. "Kamu bentak ibu." "Iya. Kalau ibu salah, ya salah." Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku melihat suamiku membela aku di depan keluarganya sendiri. Dadaku terasa hangat. Bukan karena masalah sudah selesai, tetapi karena akhirnya aku tidak lagi berjuang sendirian. Ibu mertuaku menunjuk ke arahku. "Semua gara-gara perempuan ini. Sejak dia datang, keluarga kita jadi berantakan." Aku langsung menjawab dengan suara tenang. "Bukan saya yang membuat keluarga ini berantakan, Bu." "Lalu siapa?" "Seseorang yang tega membiarkan anak kecil kelaparan." Beliau terdiam. Tiba-tiba, Naya keluar dari kamar. Mungkin karena mendengar suara kami. Dia berjalan pelan. Masih memeluk boneka yang kubelikan kemarin. "Nenek." Semua langsung menoleh. "Naya." Anakku mendekati neneknya, lalu berkata dengan polos, "Naya minta maaf ya, Nek." Aku langsung terkejut. "Naya, kenapa minta maaf?" Dia menjawab lirih. "Soalnya, kalau Naya nggak lapar, nenek sama ibu nggak berantem." Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Aku langsung memeluk Naya sambil menangis. Anakku masih saja menyalahkan dirinya sendiri, padahal dia adalah korban. Fajar mengusap kepala Naya. "Nak." "Iya, Ayah." "Dengar ayah baik-baik. Ini bukan salah Naya." "Enggak. Enggak. Yang salah orang dewasa. Naya anak baik. Naya nggak pernah salah." Naya mulai menangis.
Dia memeluk ayahnya erat. Untuk pertama kalinya sejak Fajar pulang, mereka menangis bersama. Melihat semua itu, ibu mertuaku akhirnya mulai menundukkan kepala. Namun, beliau masih belum meminta maaf. Beliau hanya berkata pelan, "Ibu cuma ingin cucu ibu dekat sama ibunya." Aku menjawab dengan tegas, "Kalau memang niatnya baik, seharusnya ibu bicara kepada saya, bukan menghukum anak yang tidak mengerti apa-apa." Beliau tidak mampu membalas. Malam itu juga, Fajar mengambil koper dari atas lemari. Aku terkejut. "Mas." "Iya." "Kamu mau kemana?" Dia menatapku. "Bukan aku." "Lalu?" "Kita." Aku semakin bingung. "Maksudnya?" Fajar menggenggam tanganku. "Dari hari ini, kamu dan Naya nggak akan tinggal di rumah ini lagi." Aku terdiam. "Mas, aku sudah cukup. Aku nggak akan membiarkan anakku hidup dalam ketakutan lagi." Air mataku kembali mengalir. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya suamiku benar-benar memilih melindungi keluarganya. Namun, saat kami mulai memasukkan pakaian ke dalam koper, terdengar suara ibu mertuaku berteriak dari ruang tamu. "Kalau kalian keluar dari rumah ini, jangan pernah anggap aku ibu lagi." Ancaman itu membuat langkah kami terhenti. Aku menoleh ke arah Fajar. Aku ingin tahu, apakah kali ini dia akan tetap berdiri di sisiku. Suamiku akhirnya berdiri di sisiku. Aku masih berdiri mematung. Ucapan Rina terus terngiang di kepalaku. Biar saja dia lapar sedikit. Biar ibunya berhenti kerja dan lebih banyak di rumah. Tanganku mengepal begitu kuat hingga kuku-kukuku menekan telapak tangan. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku selalu berpikir semua yang terjadi hanyalah kelalaian. Ternyata semuanya dilakukan dengan sengaja. Yang dijadikan korban bukan hanya aku, melainkan anakku sendiri. Anak yang bahkan belum mengerti kenapa orang dewasa bisa setega itu. Aku menoleh kepada Fajar. "Mas." Suaraku bergetar. "Kamu dengar sendiri." Fajar tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Tatapannya lurus ke arah ibunya yang masih duduk di ruang tamu. Beliau terlihat mulai gelisah. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat suamiku semarah itu. Fajar berjalan perlahan menghampiri ibunya. "Bu." "Iya." Jawab satu pertanyaan saya. Beliau mencoba tersenyum. "Apa?" "Benar ibu pernah bilang, biar Naya lapar supaya Nadira berhenti kerja?" Ibu mertuaku langsung menggeleng. "Enggak. Itu bohong." Rina langsung menangis. "Aku enggak bohong, Bu." "Diam kamu." Bentakan ibu mertuaku membuat Rina terkejut. Namun kali ini, Rina tidak mundur. "Maaf, Bu." Air mata Rina terus mengalir. "Tapi aku capek bohong. Aku lihat sendiri. Beberapa kali Naya minta makan. Ibu bilang suruh nunggu. Ibu juga pernah bilang, anak itu nggak bakal mati cuma karena telat makan." Ruangan mendadak sunyi. Aku memejamkan mata. Aku benar-benar tidak sanggup mendengar kalimat itu. Fajar menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, apa salah Naya?" Beliau tidak menjawab. Apa dosa cucu ibu? Masih diam. Kenapa harus dia yang jadi korban? Ibu mertuaku akhirnya membentak. "Karena aku capek." Semua orang terkejut. "Capek apa, Bu?" Fajar bertanya. Beliau berdiri sambil menunjukku. "Aku capek lihat istrimu itu." "Apa maksud ibu?"
Kerja terus. Pagi pergi. Sore pulang. Rumah nggak pernah diurus. Aku langsung memotong. Bu. Sebelum saya kerja, saya masak. Saya cuci baju. Saya bersihkan rumah. Semua tetap saya kerjakan. Beliau langsung menjawab, tapi tetap saja. Ibu itu harus di rumah. Aku menggeleng pelan. Kalau saya di rumah, siapa yang bayar cicilan? Siapa yang beli susu Naya? Siapa yang bayar sekolah? Beliau terdiam. Fajar akhirnya angkat bicara. Bu. Iya. Selama 2 tahun terakhir, penghasilan Nadira lebih besar daripada saya. Itu yang membuat kami bisa membeli rumah ini. Bisa menyekolahkan Naya. Bisa membantu ibu setiap bulan. Beliau langsung memalingkan wajah. Namun Fajar melanjutkan. Dan sekarang, ibu membalas semua itu dengan membuat anak kami kelaparan. Air mata Fajar jatuh. Aku ini anak ibu. Aku hormat sama ibu. Tapi, sampai kapanpun, aku nggak akan membenarkan kalau cucuku sendiri diperlakukan seperti itu. Beliau langsung menangis. Aku nggak bermaksud menyiksa. Terus maksud ibu apa? Aku cuma ingin Nadira berhenti kerja. Aku menggeleng. Kalau ibu ingin bicara, kenapa tidak bicara langsung kepada saya? Kenapa harus melalui anak saya? Beliau tidak mampu menjawab. Suasana semakin panas. Beberapa tetangga mulai berdatangan karena mendengar suara pertengkaran. Pak RT ikut masuk. Ada apa ini? Aku sebenarnya malu. Namun semuanya sudah terlanjur. Pak RT melihat Naya yang sedang memelukku. Beliau bertanya pelan. Anaknya kenapa? Aku belum sempat menjawab. Naya berkata polos. Naya lapar kemarin. Semua orang langsung saling berpandangan. Seorang tetangga yang rumahnya persis di sebelah kami akhirnya angkat bicara. Maaf. Sebenarnya saya mau cerita. Aku menoleh. Ibu tahu sesuatu? Beliau mengangguk. Beberapa kali Naya datang ke rumah saya. Dadaku langsung berdebar. Ngapain? Pinjam air minum. Aku membeku. Terus, kadang saya kasih roti. Tapi setiap kali saya kasih, Naya selalu bilang, jangan bilang nenek ya, tante. Air mataku kembali jatuh. Berarti, bukan hanya hari itu. Anakku sudah berkali-kali menahan lapar. Dan aku tidak pernah mengetahuinya. Pak RT menghela napas panjang. Loh Bu, kalau memang gak sanggup ngurus cucu, kenapa waktu itu bilang sanggup? Ibu mertuaku hanya menangis. Tidak ada lagi alasan yang bisa beliau ucapkan. Aku menggenggam tangan Fajar. Mas. Iya. Aku sudah ambil keputusan. Fajar menatapku. Apa? Mulai hari ini, Naya ikut kita. Kemanapun. Tidak ada lagi dititipkan di rumah ini. Fajar langsung mengangguk. Iya. Aku setuju. Lalu dia menoleh kepada ibunya. Bu. Mulai hari ini, kami pindah. Wajah ibu mertuaku langsung berubah pucat. Pindah. Iya. Enggak usah. Aku janji berubah. Fajar menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya sudah memberi kepercayaan. Tapi kepercayaan itu sudah hancur. Beliau langsung terduduk di lantai sambil menangis keras. Aku masuk ke kamar. Mulai memasukkan pakaian Naya ke dalam koper.
boneka kecilnya, buku gambarnya, kotak makanan yang selama ini dia sembunyikan. Semuanya kubawa. Saat hendak menutup lemari, aku menemukan sebuah amplop coklat terselip di bagian paling belakang. Di atas amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Nadira. Jangan sampai dia membaca. Aku langsung menoleh ke arah ruang tamu. Jantungku berdegup sangat kencang. Siapa yang menulis surat ini? Dan kenapa selama ini disembunyikan? Aku membuka amplop itu perlahan. Begitu membaca baris pertama, mataku langsung membelalak. Karena isi surat itu akan mengubah semua yang selama ini kupercayai tentang keluarga suamiku. Satu keputusan besar. Tanganku gemetar saat membuka amplop coklat itu. Di atasnya tertulis jelas dengan tinta hitam yang mulai pudar. Untuk Nadira. Jangan sampai dia membaca. Aku langsung mengenali tulisan tangan itu. Itu tulisan Fajar. Aku menoleh ke arah suamiku yang masih berada di ruang tamu. Mas. Iya. Kamu pernah nulis surat ini? Fajar mendekat. Begitu melihat amplop itu, wajahnya langsung berubah. Ya Allah. Kok masih ada? Aku mengernyit. Maksudnya? Aku kira sudah dikirim. Jantungku berdegup semakin kencang. Kirim ke siapa? Ke kamu. Aku perlahan membuka isi amplop itu. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Tulisan pertama membuat air mataku langsung jatuh. Nadira, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku sudah tidak sanggup lagi menyembunyikan semuanya. Aku merasa ada yang tidak beres di rumah. Beberapa kali Naya mengeluh lapar saat video call, tapi setiap aku tanya lagi, dia langsung berubah jawaban. Tolong maafkan aku kalau selama ini terlalu percaya kepada ibu. Tanganku mulai gemetar. Aku membaca baris berikutnya. Aku pernah minta ibu berhenti menerima uang bulanan darimu kalau memang keberatan menjaga Naya. Tapi ibu marah dan bilang semuanya baik-baik saja. Aku ingin pulang lebih cepat untuk memastikan sendiri. Tapi cutiku selalu ditolak. Air mataku menetes satu persatu membasahi surat itu. Aku mengangkat kepala. Mas. Kamu sudah curiga? Fajar mengangguk pelan. Sudah. Sejak kapan? Hampir 2 bulan. Aku terkejut. Kenapa nggak bilang? Dia menundukkan kepala. Aku nggak punya bukti. Aku takut kamu tambah stres. Tapi ternyata, dia menangis. Yang terjadi jauh lebih buruk. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Saat itulah, ibu mertuaku masuk ke kamar. Beliau melihat surat di tanganku. Wajahnya langsung pucat. Itu. Dari mana kamu dapat? Aku mengangkat surat itu. Dari lemari. Beliau langsung merebutnya. Namun Fajar lebih cepat mengambil surat tersebut. Bu. Kembalikan. Tidak. Itu urusan keluarga. Fajar menggeleng. Keluarga. Kalau memang keluarga, kenapa surat ini ibu sembunyikan? Beliau terdiam. Aku menatap beliau. Kenapa, Bu? Beliau mulai menangis. Aku takut. Takut apa? Kalau kamu tahu, kalian akan pergi. Aku menghela napas panjang. Bu. Yang membuat kami pergi bukan surat ini, tapi semua perlakuan ibu kepada Naya. Beliau langsung terduduk di kursi. Tangisnya semakin keras. Tak lama kemudian, Pak RT yang masih berada di ruang tamu masuk menghampiri kami. Maaf. Saya nggak bermaksud ikut campur. Tapi kalau memang masalahnya sudah begini,
Mungkin sebaiknya diselesaikan baik-baik. Aku mengangguk hormat. Iya, Pak. Namun sebelum aku sempat berbicara, Fajar lebih dulu berdiri. Pak RT. Iya. Saya sudah mengambil keputusan. Apa? Kami akan pindah. Ruangan kembali sunyi. Ibu mertuaku langsung berdiri. Jangan. Nak. Ibu minta maaf. Kasih ibu kesempatan. Fajar menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu. Maaf saja tidak cukup. Ibu harus bertanggung jawab. Beliau menangis semakin keras. Apapun akan ibu lakukan. Fajar menggeleng pelan. Sekarang yang paling penting. Keselamatan Naya. Aku masuk kembali ke kamar. Mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Naya ikut membantu. Dengan wajah polos dia memasukkan boneka kesayangannya. Lalu buku gambar. Kemudian kotak makanan kecil yang selama ini dia sembunyikan. Aku memperhatikannya. Naya. Iya, Bu. Itu masih mau dibawa. Dia mengangguk. Mau. Kenapa? Takut lapar lagi. Aku langsung memeluknya. Nggak perlu lagi, sayang. Ibu janji. Mulai hari ini, nggak akan ada lagi yang bikin Naya takut makan. Naya tersenyum. Namun dia tetap memasukkan kotak itu ke dalam koper. Seolah rasa takut itu belum benar-benar hilang. Melihatnya, hatiku kembali hancur. Sore itu kami benar-benar meninggalkan rumah. Tidak banyak barang yang kami bawa. Hanya pakaian seperlunya. Mainan Naya. Dokumen penting. Dan kenangan yang sangat menyakitkan. Saat mobil mulai berjalan, aku melihat ibu mertuaku berdiri di depan pagar. Beliau menangis sambil memanggil nama Fajar. Namun suamiku tidak menoleh. Dia hanya menggenggam tanganku semakin erat. Ra. Iya. Mulai hari ini, kita mulai hidup dari awal. Aku mengangguk. Iya. Walaupun kami harus mengontrak rumah kecil, walaupun pengeluaran akan semakin berat, aku tidak peduli. Asal anakku bisa tidur tanpa rasa takut. Asal anakku bisa makan tanpa harus meminta izin. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Namun, aku tidak tahu. Beberapa minggu kemudian, seseorang akan datang ke rumah kontrakan kami. Membawa kabar yang membuat kami semua terdiam. Kabar yang akan mengubah hubungan keluarga kami untuk selamanya. Penyesalan yang terlambat. Sudah hampir 3 minggu sejak kami pindah ke rumah kontrakan kecil. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya masih berupa bata yang dicat putih sederhana. Atapnya seng sesekali berbunyi saat hujan turun. Ruang tamunya hanya cukup untuk satu sofa bekas dan meja kecil. Dapurnya sempit. Kamar mandinya sederhana. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu dipenuhi tawa, bukan tangisan. Naya mulai berubah. Setiap pagi dia berlari ke dapur sambil tersenyum. Ibu. Iya, sayang. Hari ini masak apa? Aku tersenyum. Naya maunya apa? Nasi goreng telur. Siap. Dia tertawa riang. Melihatnya makan tanpa rasa takut membuat hatiku terasa hangat. Sekarang, dia tidak lagi makan terburu-buru. Tidak lagi menyembunyikan roti di bawah bantal. Tidak lagi bertanya, "Boleh makan, Bu?" Karena dia sudah tahu, rumah ini adalah rumahnya. Makanan itu memang untuknya. Dan tidak ada seorang pun yang akan memarahinya karena lapar. Meski begitu, ada satu kebiasaan yang belum hilang. Suatu malam aku sedang merapikan tempat tidur. Saat mengangkat bantal Naya,
Aku menemukan 2 bungkus biskuit. Aku terdiam. Naya. Iya, Bu. Ini apa? Dia langsung menunduk. Naya lupa. Lupa? Iya. Aku tahu dia sedang berbohong. Aku memeluknya. Nggak usah simpan makanan lagi. Dia mulai menangis. Naya takut. Kalau nanti makanannya habis. Dadaku kembali sesak. Luka batin itu ternyata belum sembuh. Rasa lapar yang pernah dia rasakan masih menghantuinya. Aku akhirnya membawa Naya ke psikolog anak. Dokter menjelaskan bahwa anak yang pernah mengalami ketakutan kehilangan makanan kadang membutuhkan waktu untuk kembali merasa aman. Yang paling penting, kata dokter, jangan pernah memarahinya karena menyimpan makanan. Aku mengangguk. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Yakinkan setiap hari bahwa makanan akan selalu ada. Sejak hari itu, aku selalu mengajak Naya menyiapkan makanan bersama. Aku membiarkannya membuka kulkas sendiri, mengambil susu sendiri, mengambil buah sendiri. Sedikit demi sedikit, senyumnya mulai kembali. Sementara itu, Fajar bekerja lebih keras. Dia meminta pindah proyek agar bisa tetap di kota yang sama dengan kami. Walaupun gajinya berkurang, dia tidak pernah mengeluh. Suatu malam dia berkata, "Ra." "Iya." "Maaf ya." "Kenapa?" "Selama ini aku terlalu percaya." Aku menggenggam tangannya. "Kita sama-sama nggak tahu." Dia menggeleng. "Aku ini ayah. Harusnya aku lebih peka." Aku tersenyum sambil mengusap air matanya. "Yang penting sekarang kita ada di sini. Kita perbaiki semuanya." Dia mengangguk pelan. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman kontrakan, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mengangkat kepala. Mobil itu sangat kukenal. Mobil milik ibu mertuaku. Jantungku langsung berdegup kencang. Pintu mobil terbuka perlahan. Beliau turun dengan langkah yang jauh berbeda. Tidak lagi memakai pakaian mahal. Tidak lagi membawa tas bermerek. Wajahnya terlihat pucat. Tubuhnya jauh lebih kurus. Di belakangnya, Rina ikut turun sambil membawa beberapa kantong plastik. Mereka berjalan pelan mendekat. Aku tetap berdiri di depan pintu. Beliau berhenti beberapa langkah dariku. Air matanya langsung mengalir. "Nadira." Aku menjawab singkat. "Iya, Bu." "Maafkan Ibu." Aku diam. Beliau kembali berkata, "Ibu tahu. Maaf saja tidak cukup. Tapi Ibu benar-benar menyesal." Aku masih belum mampu menjawab. Luka di hatiku masih terlalu dalam. Rina maju selangkah. "Mbak, aku juga minta maaf. Aku pengecut. Aku tahu semuanya. Tapi aku diam." Aku menghela napas panjang. Aku bukan marah karena kalian salah. Aku marah karena tidak ada satupun yang melindungi anakku. Mereka berdua langsung menangis. Saat itulah Fajar keluar dari dalam rumah. "Bu." Beliau langsung memeluk anaknya. Namun, Fajar hanya berdiri diam. Dia tidak membalas pelukan itu. "Ada apa, Bu?" Ibu mertuaku menangis semakin keras. "Nak, rumah kita mau disita bank." Aku terkejut. "Apa?" Beliau mengangguk. "Sertifikat rumah dijadikan jaminan utang." Aku menoleh ke arah Rina. "Bukankah dulu uang yang kukirim juga banyak dipakai untuk membantunya?" Rina langsung menangis. "Itu salahku, Mbak. Usahaku bangkrut. Aku pinjam uang kemana-mana. Ibu menolong aku.
tapi utangnya semakin besar. Aku akhirnya mengerti. Semua pengorbanan yang dilakukan ibu mertuaku ternyata tidak hanya salah, tetapi juga menghancurkan keluarganya sendiri. Beliau berlutut di hadapanku. Nadira. Ibu tidak datang minta uang. Ibu hanya ingin. Sebelum semuanya terlambat. Ibu ingin minta maaf kepada Naya. Air mataku mulai mengalir. Aku menoleh ke arah putriku. Naya. Iya, Bu. Nenek datang. Naya berjalan pelan. Melihat neneknya menangis, dia ikut terlihat sedih. Lalu sesuatu yang tidak pernah kami duga terjadi. Naya masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, dia kembali membawa sebuah kantong plastik kecil. Isinya hanya 2 buah bakpao hangat yang baru kubeli pagi tadi. Naya menyerahkannya kepada neneknya sambil tersenyum polos. Nek, kalau lapar, makannya. Jangan ditahan. Kalimat sederhana itu membuat ibu mertuaku menangis sejadi-jadinya. Beliau memeluk bakpao itu erat, sambil terus mengulang. Maafkan nenek. Maafkan nenek. Melihat pemandangan itu, aku sadar. Hukuman terbesar bagi seseorang bukanlah kehilangan harta, melainkan ketika harus meminta maaf kepada cucu kecil yang pernah ia sakiti. Dan saat itu, aku tahu keputusan terberat dalam hidupku sudah ada di depan mata. Haruskah aku benar-benar memaafkan ibu mertuaku, atau membiarkan penyesalan itu menjadi pelajaran seumur hidup baginya? Maaf yang mengubah segalanya. Aku memandang 2 bakpao hangat yang masih berada di tangan ibu mertuaku. Beliau memeluknya erat. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Sementara Naya hanya berdiri dengan senyum polos. Dia sama sekali tidak mengerti bahwa bakpao yang diberikannya itu telah menghancurkan benteng kesombongan seorang nenek. Aku mengusap kepala Naya. Sayang. Iya, Bu. Kenapa Naya kasih bakpao buat nenek? Dia menatapku dengan mata bening. Soalnya, Naya nggak mau nenek lapar. Kalimat sederhana itu membuat semua orang kembali menangis. Ibu mertuaku berlutut di depan Naya. Tangannya gemetar. Naya. Iya, Nek. Nenek jahat ya. Naya menggeleng pelan. Enggak. Nenek cuma marah. Air mata beliau semakin deras. Nenek bikin Naya lapar. Naya sedih enggak? Naya terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan suara lirih. Sempat sedih. Tapi sekarang sudah enggak. Kenapa? Soalnya ibu sama ayah sudah nemenin Naya. Aku langsung memeluk anakku. Dalam hati aku berkata, ya Allah, kenapa hati anak kecil bisa jauh lebih bersih daripada hati orang dewasa? Aku menoleh kepada ibu mertuaku. Bu. Beliau mengangkat wajahnya. Iya, Nadira. Saya bisa memaafkan. Beliau langsung menangis semakin keras. Tapi aku melanjutkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Beliau mengangguk. Saya mengerti. Saya tidak akan pernah lupa bahwa anak saya pernah mencari makan di dekat tempat sampah. Saya juga tidak akan lupa bahwa dia pernah takut mengambil makanan di rumahnya sendiri. Beliau terus menangis. Saya pantas menerima semua itu. Fajar kemudian menghampiri ibunya. Bu. Iya, Nak. Aku tetap anak ibu. Tapi mulai sekarang, tolong jangan pernah ikut mengatur rumah tanggaku lagi. Beliau mengangguk pelan. Ibu janji. Naya adalah tanggung jawab kami. Kalau ibu ingin membantu, bantu dengan kasih sayang. Bukan dengan memaksa. Untuk pertama kalinya,
Ibu mertuaku tidak membantah. Beliau hanya berkata, "Iya." Beberapa hari kemudian, aku dan Fajar mengajak ibu mertuaku menemui seorang penasihat keuangan yang dikenalkan oleh teman kami. Rumah yang hampir disita akhirnya bisa diselamatkan dengan cara menjual beberapa barang berharga dan menyusun ulang pembayaran utang. Rina juga mulai bekerja. Dia menjual ponsel mahal yang dulu dibeli menggunakan uang keluarga. Saat menyerahkan uang hasil penjualan kepada ibunya, dia menangis. "Bu." "Iya. Mulai hari ini aku mau bertanggung jawab. Aku nggak mau ibu menanggung kesalahan aku lagi." Ibu mertuaku memeluk Rina erat. "Yang penting kita belajar dari kesalahan." Waktu terus berjalan. 6 bulan kemudian, hidup kami jauh lebih tenang. Aku memutuskan bekerja dengan sistem yang tidak lagi mengharuskanku sering bepergian ke luar kota. Penghasilanku memang sedikit berkurang. Namun, aku bisa mengantar Naya ke sekolah setiap pagi, bisa memasakkan sarapan, bisa mendengarkan cerita-cerita kecilnya sebelum tidur. Dan ternyata, kebahagiaan itu jauh lebih berharga daripada tambahan uang yang dulu selalu kukejar. Perlahan-lahan, luka di hati Naya juga mulai sembuh. Suatu sore, aku sengaja meletakkan beberapa roti dan biskuit di meja makan. Aku memperhatikan dari dapur. Biasanya, dia akan menyembunyikan 1 atau 2 bungkus. Namun hari itu berbeda. Dia mengambil 1 roti, memakannya, lalu tersenyum kepadaku. "Ibu." "Iya. Besok masih ada lagi kan?" Aku tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, sayang. Besok ada. Lusa juga ada. Setiap hari juga ada." Dia tertawa kecil. "Naya nggak perlu sembunyiin lagi ya?" Aku menggeleng. "Nggak perlu lagi." Kalimat itu terasa seperti penutup dari luka panjang yang selama ini kami rasakan. Setahun kemudian, kami berkumpul di rumah sederhana kami untuk merayakan ulang tahun Naya. Ibu mertuaku datang membawa kue ulang tahun buatan tangannya sendiri. Begitu masuk rumah, beliau langsung memeluk Naya. "Nenek bawa kue." Naya tersenyum lebar. "Makasih, Nek." Beliau kemudian menoleh kepadaku. "Nadira." "Iya, Bu. Terima kasih. Karena masih memberi ibu kesempatan menjadi nenek untuk Naya." Aku tersenyum tipis. "Kesempatan itu bukan saya yang memberi, Bu." Beliau terlihat bingung. "Lalu siapa?" Aku menatap Naya yang sedang tertawa bersama ayahnya. Anak kecil itu. Dia yang mengajarkan kita bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak mewariskan kebencian. Malam itu, saat semua tamu pulang, Naya memelukku erat sebelum tidur. "Ibu." "Iya." Naya bahagia. Aku mencium keningnya. "Ibu juga." Dia tersenyum. "Kalau nanti Naya sudah besar, Naya mau jadi ibu yang baik." Air mataku kembali jatuh. "Amin." "Ibu yakin Naya akan jadi ibu yang jauh lebih baik?" Aku memeluknya erat. Dalam hati aku bersyukur. Sebuah pesawat yang batal berangkat ternyata menjadi cara Tuhan menyelamatkan anakku. Seandainya hari itu aku tetap terbang, mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa putriku pernah menahan lapar, menyembunyikan makanan, dan menangis sendirian. Sejak hari itu aku belajar, jangan pernah menganggap pengorbanan mencari nafkah cukup menggantikan kehadiran seorang ibu atau ayah. Dan jangan pernah mengkhianati kepercayaan seseorang yang menitipkan anaknya kepada kita. Karena luka pada hati seorang anak bisa membekas seumur hidup, tetapi kasih sayang yang tulus juga mampu menyembuhkan semuanya.